Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum kelima, farmasetika dasar dengan judul pembuatan effervescent. Resepnya adalah acidum tartaricum 5 gram, papaverin hidroklorida 0,05 gram, sirupus simplex 30 gram, spiritus vanillin 1 gram, natrium bikarbonat QS atau secukupnya, kemudian ditambahkan aquades at 120 ml atau sampai 120 ml. Signa QDD-C1 Pro Lucy. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah screening administrasi ya. Terlihat pada resepnya bahwa tidak ada tanggal resep, maka usulkan ada tanggal resep. Kemudian tidak ada paraf dokter, maka usulnya ada paraf dokter, konfirmasi ke dokternya. Kemudian tidak ada umur pasien, maka tanyakan umur pasien. Di sini kita tetapkan bahwa pasiennya berumur dewasa, yaitu berumur 20 tahun. Kemudian tidak ada keterangan akan dibuat apa ya. Maka ditambahkan MF Posio Effervescent. Maka nanti di perbaikan resepnya ya, silakan ditambahkan kalimat MF Posio Effervescent baru signanya ya. Kemudian silahkan dicari singkatan Latin dan artinya. R ini artinya apa? Singkatannya apa? Artinya apa? QS ya yang ada di sini. Ini singkatannya apa? Artinya apa? Ada ini singkatannya apa? Artinya apa? Kemudian signa QDD C1 ini artinya apa? Pro artinya apa? Termasuk juga dengan MF Posio Effervescent itu juga silahkan dicari tahu ya. Itu singkatannya apa, artinya apa, ya akan dibuatkan apa ya. Kemudian screening farmasetisnya ya, Na bikarbonat itu QS, maka kita harus hitung penimbangan yang dibutuhkan. Kemudian aquadesnya at 120 ml, maka hitung berapa jumlah air yang dibutuhkan atau dapat dilakukan kalibrasi langsung pada botol ya. Kemudian yang ketiga dibuat sediaan effervescent, yaitu MF Posio Effervescent. Screening klinisnya khasiatnya adalah, kalau kita lihat ya dari ini, yang memiliki khasiat utama adalah papaverinnya ya sebagai antispasmodik. Kemudian karena papaverin HCl itu punya perhitungan dosis maksimum, maka kita hitung dulu dosis maksimum dari papaverin untuk pasien dewasa, yaitu berumur 20 tahun. Kemudian tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, perhitungan dosis maksimum dewasa papaverin HCl ya. Kita lihat dulu dosis dalam resepnya. Dosis dalam resep 1 kali pakai ya, atau DP 1 kali pakainya adalah papaverin 0,05 gram, itu sama dengan 50 mg ya. Kemudian maka dosis 1 kali hari atau DP 1 kali harinya, karena dia QDD quarter ya 1C, maka adalah 4 kali 50 mg, yaitu satu harinya dia mengkonsumsi 200 mg ya. Kemudian kita lihat dosis papaverin untuk dewasa dalam Farmakope Indonesia edisi ketiga. Dosis maksimal satu kalinya adalah 200 mg dan seharinya maksimal 600 mg. Karena ini dewasa, maka langsung kita bandingkan dengan dosis maksimum dewasa ini ya. Maka persentase dosis maksimum untuk dewasa adalah persen DP per DM 1 kali pakai, tadi 1 kali pakainya adalah 50 mg, dibagi 200 mg yang ini ya, kemudian dikali 100% sama dengan 25% tidak overdosis. Persen DP per DM untuk 1 kali harinya ya, karena di sini 1 kali harinya adalah 200 mg ya, dibagi dengan 600 mg dosis maksimum dikali 100% sama dengan 33,3%, maka ini juga tidak overdosis. Maka penimbangan bahannya bisa dilanjutkan karena tidak ada masalah ya. Kemudian penimbangan bahannya, yang pertama acidum tartaricum 5 gram kita timbang ya. Kemudian air untuk melarutkan acidum tartaricum adalah 1 kali 5 sama dengan 5 ml. Kemudian yang kedua, ini kita larutkan nanti ya tartaricumnya dalam air 5 ml ini. Kemudian Na bikarbonat QS, yaitu setengah dari asam tartaricum, yaitu 2,5 gram. Air untuk melarutkan Na bikarbonat adalah 11 kali 2,5 gram ini sama dengan 27,5 ml. Kemudian
papaverin ya, HCl-nya adalah 0,05 gram, maka air untuk melarutkan papaverin adalah 40 dikali 0,05 sama dengan 2 mili. Sirup Simplex sesuai dengan resepnya kita ambil 30 gram ya, kita timbang nanti bisa menggunakan cawan Petri, kemudian atau cawan porselin ya, kemudian spiritus vanilin 1 gram ya, bisa ditimbang dengan cawan atau bisa juga menggunakan kaca arloji. Kemudian aquades yang dibutuhkan kira-kira sekitar 47 ml atau nanti kita langsung saja kalibrasi botolnya ya. Cara membuatnya adalah yang pertama, ini air sisanya ya. Yang pertama, kalibrasi botol at 120 ml ya, kemudian kita tandai. Caranya adalah siapkan botol, berarti botol ukuran ukuran lebih dari 120 ml, sekitar 150 atau 180 atau 200 ml ya. Kemudian ambil air menggunakan gelas ukur ya, gelas ukur, boleh gelas ukur yang ukuran 100 ml, kemudian tuang ke dalam botol, ambil lagi 20 ml, tuang ke dalam botol. Nah, kemudian batas air dalam botol itu kita tandai bisa menggunakan spidol atau stiker, boleh batas atas, boleh batas bawahnya, tergantung batas mana yang kalian gunakan pada lengkungan airnya itu ya, apakah menggunakan batas bawah atau batas atasnya. Kemudian buang air yang ada di dalam botol tadi, karena kan kita sudah menandai 120 ml itu adalah sesuai dengan tanda yang kalian buat tadi ya. Kemudian yang kedua, setelah itu timbang masing-masing zatnya ya. Kemudian larutkan 5 gram asam tartarikum ke dalam 5 ml air ya. Kemudian ini kita sisihkan. Nah, larutan ini nanti berperan sebagai asam ya. Kemudian larutkan 2,5 gram natrium bikarbonat ke dalam 27,5 ml air. Nah, larutan Na bikarbonat ini akan berperan sebagai basa. Kemudian kita 50 mg papaverin yang sudah ditimbang tadi, itu dilarutkan ke dalam 2 ml air. Lalu masukkan ke dalam larutan basa atau nomor 4 yang ada Na bikarbonatnya. Kemudian kita aduk atau homogen ya, bisa menggunakan batang pengaduk ya. Kemudian masukkan sirup Simplex dan spiritus vanilin ke dalam larutan basa atau campuran nomor 5, aduk lagi atau homogen. Kemudian masukkan campuran nomor 6 ini tadi ya, yang berisi campuran larutan basa ke dalam botol ya, hanya campuran basanya saja ya, kecuali asam atau nomor 3. Bisa kita tambahkan sisa air yang 47 ml ini. Kemudian diaduk atau homogen ya. Kemudian masukkan 2/3 asam yang ada di larutan nomor 3 ya, atau campuran nomor 3 ya, ke dalam botol yang sudah berisi larutan basa tadi, perlahan-lahan melalui dinding botol ya, kita tuangnya melalui dinding botol. Boleh menggunakan bantuan corong gelas ya, nanti biarkan bereaksi semuanya sampai dengan selesai. Karena nanti kalian pernah lihat ini ya, tablet effervescent ya, nanti dia akan bereaksi antar asam dan basanya itu menimbulkan gas CO2 ya. Biarkan sampai dengan selesai, kemudian botolnya digoyang ya. Kemudian masukkan 1/3 sisanya lagi, sisa asamnya tadi yang nomor 3 tadi ya, sekaligus melalui dinding botol ya sampai habis. Kemudian langsung dengan cepat botolnya ditutup rapat, jangan digoyang lagi atau jangan digocok lagi ya, supaya CO2-nya tidak hilang. Kemudian botolnya tadi bisa ditutup menggunakan tutup botol champagne yang kemudian kita ikat gitu ya. Kemudian setelah itu kemas dan beri etiket pada botolnya ya. Jangan lupa bikin etiket dan copy resepnya. Baik, mungkin itu saja tutorialnya ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.